Yang pertama, tahun penulisan. Kitab Yeremia ditulis kurun waktu sekitar 630 sampai 880 sebelum Masehi. Lagi-lagi pencatatan penulisan Alkitab kita itu tidak ada yang 1 hari. Tidak ada yang 1 tahun. Nggak ada. Di atas puluhan tahun. Bahkan ratusan tahun loh Bapak Ibu. Menarik ini. Kalau kita lihat dari perspektif historis. Kenapa begitu lama proses penulisan Alkitab itu? Karena dia harus merangkum semua aspek kehidupan manusia, kehidupan bangsa. Dan yang merangkum itu siapa? Tuhan. Maka untuk itulah sebenarnya Alkitab kita itu dapat dibuktikan dari sudut sejarah. Alkitab kita dapat dibuktikan dari sudut ilmu pengetahuan, sains dan teknologi akan keasliannya atau orisinilitasnya. Ditambah lagi, Alkitab kita itu waktu ditulis ada orang-orang yang menjadi saksi hidup, di mana firman itu disampaikan kepada para nabi. Ada orang-orang yang hidup pada zaman itu, dan bukan hanya satu dua, ratusan bahkan jutaan orang. Dan yang menarik lagi, saksi-saksi hidup itu bukan hanya mereka orang-orang Israel, tapi juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau di zaman sekarang ini banyak orang meragukan otoritas keaslian Alkitab. Justru orang itu yang tidak paham Alkitab. Belum lagi kalau kita lihat dari agama seberang. Udah kitabnya juga dicontek dari kitab kita, tapi sotoi pula. Bahkan nama nabi-nabi di kitab kita dicopet dari kitab kita. Lalu diganti semua agamanya. Ya memang kalau nabinya tukang copet, tukang bohong, ya pasti pengikutnya juga sama. Nggak jauh beda dari pangalaho dan perilaku pengikutnya. Begitulah kira-kira. Ya apa yang ditabur oleh nabinya, ya pasti itu juga lah yang dituai oleh pengikutnya kan gitu. Nabi Yeremia memulai pelayanannya, saya sudah singgung di awal tadi, sekitar tahun ke-13 waktu masa kepemimpinan Raja Yosia, sekitar tahun 627 sampai 626. Ya. Jumlah ayatnya sangat panjang, 52 pasal, maka tidak salah kalau jumlah ayat kita Yeremia itu 1364 ayat. Kita Yeremia salah satu kitab yang terpanjang semuanya di Alkitab. Maka dia masuk kategori di kitab Nabi besar. Oke. Penulisnya sudah singgung tadi adalah Yeremia, orang tuanya Imam Hilkia. Oke. Dia dibantu oleh seorang juru tulis yang namanya Baruk bin Neria. Ya, Yeremia pasal 1 ayat 1 menegaskan perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah, seorang dari imam-imam yang ada di desa Anatot, kecamatan Benyamin. Kira-kira begitu. Siapa penerima pertama dari firman ini? Bangsa Yehuda, orang Israel. Untuk mengingatkan mereka. Pasti, pakai kata pasti nih, Tuhan menghukum mereka. Kalau mereka masih terus hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain, berhala-berhala yang lain. Tuhan pasti mengirimkan, membiarkan, mengizinkan bangsa lain menghukum mereka karena ketidaksetiaan kepada Allah. Pesan ini juga sangat begitu kental dan kuat buat kita di zaman ini. Kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, ya jangan berharap dapat berkat dari Tuhan cepat. Tapi yang tidak ada itu adalah penghukuman dan penghakiman.
Yang kedua, isi dari kitab Yeremia itu memang memberikan peringatan bahwa kehancuran akan dialami oleh bangsa Yehuda karena ketidaktaatan mereka total kepada Tuhan. Karena ketidaksungguhan mereka kembali kepada Tuhan. Maka sebelum mengalami hukuman demi hukuman itulah Yeremia diutus, dipanggil, didorong oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada bangsa itu. Saya kira hari-hari ini juga Yeremia ini sedang mengingatkan kita juga. Yang menarik saya katakan di awal tadi, peringatan, pesan-pesan, nubuatan-nubuatan dari Tuhan kepada Yeremia tidak hanya ditujukan kepada orang Yehuda atau orang Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Sekalipun mereka tidak percaya kepada Tuhan. Contoh Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan. Yeremia itu ditetapkan bukan hanya bagi satu bangsa, itu bangsa Israel, tapi juga menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini bicara masalah lebih dari satu bangsa yang menjadi target pelayanan, yang menjadi target berita firman Tuhan yang akan disampaikan Yeremia itu. Maka kita bersyukur bangsa Indonesia menjadi bagian daripada target Tuhan. Maka dengan demikian menjadi relevan pula ini kitab Yeremia ini bagi kita, termasuk juga bagi Bu Maria di Malaysia sana. Ini salah satu bentuk keistimewaan daripada Yeremia dibanding dengan keistimewaan nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain. Karena cakupan, ya, jangkauan pelayanannya tidak hanya satu bangsa, tapi bangsa-bangsa lain pun. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menganggap tidak hanya bangsa Israel saja yang penting bertobat? Karena bagi Tuhan, bangsa-bangsa lain juga perlu bertobat datang kepada Dia. Yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat, jangkauan luasnya target pelayanan Yeremia ini memberikan sebuah cerminan buat kita. Sekalipun bangsa-bangsa lain itu sudah memiliki agama, sudah memiliki Tuhan-Tuhannya sendiri. Tetapi Tuhan mau bangsa-bangsa lain itu juga kembali kepada Tuhan yang benar, yang kita sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi artinya dari awal mulanya memang Tuhan mau, ya, semua orang yang ada di muka bumi ini, apapun pilihan agamanya, apapun Tuhannya, harus kembali kepada Tuhan yang benar. Itu bisa tercermin dari jangkauan atau luasnya ladang pelayanan Yeremia. Sama buat kita di zaman sekarang, Bapak Ibu. Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, Tuhan bekali kita lewat sekolah kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan mau semua apa yang kita dapat, semua apa yang kita terima, semua apa yang kita pahami, tolong Bapak Ibu, bagikan kepada orang lain. Tanpa pilih-pilih sukunya apa, warna kulitnya apa, agamanya apa. No. Dia warga negara apa. Enggak ada itu. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Pergi. Jadikan semua bangsa. Itu sinkron dengan panggilan Tuhan kepada Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sinkron banget itu. Artinya target jangkauan audiensi pelayanan kita itu sangat luas. Sangat luas. Maka mengapa Tuhan Yesus belum datang hari ini Bapak Ibu? Karena masih banyak jiwa-jiwa di berbagai suku dan bangsa-bangsa yang belum pernah mendengarkan Injil. Karena salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir kali adalah minimal loh. Semua manusia di dunia ini pernah mendengar satu kali Injil. Maka kalau Tuhan Yesus tidak buru-buru datang hari ini, kita masih dikasih ruang kesempatan. Kita masih dikasih kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Maka kita harus menjadi berkat kepada siapapun yang tunjuk. Posisi Yeremia waktu menulis kitab Yeremia yang nggak jauh-jauh, ya sama